Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun video kepada teman-teman semua, yaitu video tentang sebuah perangkat hidrolik seperti ini. Ini adalah hydraulic jack kabin truk atau pompa kabin truk ya, atau familiar juga disebut tilt kabin truk, yang sering digunakan untuk mengangkat kabin atau kepala mobil truk. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di mobil-mobil truk, baik itu driver ataupun pemilik ya, mungkin ini hal yang biasa bagi teman-teman. Nah, di sini bisa kita bagikan video bagaimana cara penginstalasian secara sederhana ya di sini. Ya, ini bisa kita lihat ada bermacam-macam sih ya hidrolik untuk keperluan kabin truk. Bahkan ada yang menggunakan elektrik ya. Namun di sini video kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman semua yang manual ya. Mungkin di video-video berikut bisa akan kita bagikan yang menggunakan elektrik. Nah, secara umum yang truk yang menggunakan pompa kabin secara manual itu misalkan Volvo, Scania, dan mobil-mobil Eropa ya, atau Amerika. Sedangkan mobil yang dari Jepang ada juga yang menggunakan elektrik ya. Nah, ini bisa kita lihat secara umum, secara teknis ya, mungkin sama aja sebenarnya, ini kayak dongkrak juga ya. Cuma di sini kita lihat terpisah ya unit pompanya dan silindernya. Oke, sebelum ke penginstalasian unit ini, kita coba lihat dulu ya bagian pompanya, bagian part-partnya di sini. Di sini ada semacam direction valve di sini ya. Tidak menggunakan rilis seperti dongkrak ya, tapi di sini ada direction valve untuk membagi untuk flow naik atau flow turun. Di sini kita lihat berbentuk kotak ya. Ini ada dua flow, dan di sini pengaturannya untuk flow naik atau ini ke kiri ya, untuk flow turun. Ini dia nevelnya, bisa kita lihat di sini untuk disambungkan ke silinder nanti ya. Sedangkan untuk flow naik atau extend flow-nya menggunakan nevel yang di sebelah kanan ya, dan direction valve-nya juga mengarah ke arah kanan atau searah jarum jam ya. Ini kita lihat kedua unit alat ini adalah silindernya, dan pompanya nanti akan dihubungkan ke nevel-nevel ini menggunakan selang hose ya, atau biasanya sih kalau di bawaannya sih pakai pipa ya, pipa hidrolik. Nah, untuk pemasangan ini sebenarnya simpel saja ya, tetapi ini tidak boleh terbalik sebenarnya teman-teman ya. Makanya nanti kita jelaskan, ikutin terus ya teman-teman. Untuk bagian silindernya atau aktuatornya kita bisa dilihat di sini. Secara umum untuk piston silinder sama dengan silinder lain ya, cuma ada yang berbeda dengan silinder pada umumnya. Silinder kabin di sini menggunakan katup tersendiri ya di dalam teman-teman, beda dengan silinder yang konvensional ya, yang menggunakan katup atau kontrol valve di luar daripada silinder. Sedangkan silinder ini menggunakan katup di dalam, sehingga ini silinder ini tidak turun ya ketika bahkan ketika selangnya dibuka pun silinder ini tidak turun, tidak seperti dongkrak biasa ya. Ketika silinder ini sudah mengangkat beban atau kabin truknya ya. Hal ini dimaksudkan untuk safety ya. Artinya ketika kita mengangkat, ketika silinder ini terangkat dan kita biarkan dalam posisi standby, maka kabin truk tersebut tidak akan turun dengan sendirinya. Seperti dongkrak, kalau dirilis dia langsung turun ya, sedangkan ini
tidak langsung turun, dan untuk menurunkannya direction valve-nya harus di over ke kiri dan dipompa kembali. Seperti itu cara kerjanya ya. Oke, langsung saja kita pasang. Di sini kita pasang pertama ke nozzle yang untuk retract flow ya, atau untuk katup turunnya ya. Untuk selang turunnya seperti ini kita pasangkan di sebelah sini. Ini tanda-tanda ciri-cirinya ya, ciri-ciri untuk selang turunnya seperti ini kita pasangkan ya. Kami sarankan untuk pemasangan di nozzle atau selang untuk silindernya ini jangan langsung dikencangkan dulu ya, nanti bisa kita pompa dulu olinya biar tidak ada angin yang terperangkap di selangnya ini ya. Selanjutnya kita akan memasang selang atau pipa hidrolik untuk extend flow atau untuk naik silindernya ya. Di sini kita perhatikan sebenarnya di sini ada dua cabang ya, satu untuk silinder hidrolik naik dan satu untuk lock kabinnya ya, yang juga berbentuk aktuator atau silinder hidrolik ya, cuma dalam bentuk kecil untuk mengunci atau melock daripada kabinnya untuk safety atau pengaman kabin itu sendiri ya. Namun di sini kita tidak bisa menunjukkan pemasangan lock tersebut, tetapi itu dipasangkan di setelah nipple extend flow-nya ya, di cabang seperti yang kami jelaskan tadi ya. Ini dia pemasangan di silinder untuk flow naiknya tadi ya, di samping flow turunnya seperti ini ya. Pemasangannya sebenarnya sederhana saja ya, walaupun tidak bisa kita pasangkan di kabin secara real ya, namun pemasangannya sebenarnya sangat mudah ya. Ya, seperti tadi yang kami sebutkan, ini sebenarnya jangan langsung dikencangin dulu ya, kita isi dulu atau kita pompa dulu, kita uji dulu untuk menaikkan aktuatornya ya. Pertama kita arahkan searah jarum jam seperti ini untuk posisi menaikkan kabin ya. Aliran flow-nya atau fluidanya akan mengalir ke silinder melalui selang ini ya, tepat di sebelah sini ya, sebelah kanan. Dia akan mendorong oli dan oli akan melakukan sirkulasi. Oli yang ada di retract flow akan kembali ke tangki ini. Sama juga sebaliknya, nanti ketika oli dipompakan turun, oli yang ada di extend flow akan balik ke tangki ya. Kemudian kita akan coba turunkan seperti ini arahnya. Dia akan mengalir ke sini terus dari ke selang sebelah sini. Nah, olinya akan mendorong dari atas untuk menurunkan silinder ini. Kemudian setelah selesai menginstalasi pipa atau selang hidroliknya tadi, kita akan mengisi oli ke tangkinya ini teman-teman ya. Kita pastikan kita akan mengisi oli yang bersih ya, karena di sini sangat rentan ya teman-teman. Kanal-kanal olinya cukup kecil, jadi memang kita harus mengusahakan oli yang bersih ya. Ya, trik untuk mengisi olinya ini harus kita tekan ke bawah ya, agar olinya lancar terisi ke tangki di dalam ya. Ini triknya ini ya. Kita langsung isi aja olinya melalui lubang tangkinya ini. Ini isi olinya kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Setelah fluidanya terisi, saatnya untuk action untuk pompa ini. Pertama-tama kita akan arahkan dulu direction valve-nya ini ke kanan ya, seperti tadi yang kita sebutkan untuk menaikkan silinder ini. Nah, di sini dia masuk selangnya. Kita coba pompa 2, 3 atau 5 kali seperti ini.
dia akan mengisi sehingga tidak ada angin yang terperangkap ya. Setelah terisi sampai keluar begini baru kita kencangkan. Nah, seperti itu juga merupakan trik ya teman-teman agar sukses untuk pemasangan silinder kabin truk teman-teman. Ya, setelah full kita kencangkan seperti ini, baru kita action lagi untuk pompa ini. Nah, ini dia langsung mengangkat untuk silindernya ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah terangkat teman-teman, dan oli akan dengan sendirinya akan balik dari retract flow-nya melalui selang kecil yang di silinder ini ke tangki di saat yang bersamaan ya. Di saat yang bersamaan juga akan terbuka locknya ya, seperti tadi yang kita jelaskan, menggunakan nepel cabang, satu untuk extend flow dan satu untuk aktuator lock kabinnya ya. Nepel tersebut dipasang setelah di awal ya, setelah keluar dari pompa kabinnya ya. Kemudian kita akan coba menurunkan silinder kabinnya seperti ini ke arah kiri ya, seperti tadi yang kita jelaskan. Walaupun telah standby seperti ini, bahwa kabin tersebut tidak akan turun ya, karena menggunakan katup di silindernya ya. Katup tersebut berfungsi untuk menahan daripada rod pistonnya ya ketika kabin dibiarkan terangkat ya. Untuk posisi menurunkan kabinnya, oli akan mendorong atau terdorong ke nepel ini dan akan mendorong ke bawah pada rod pistonnya ya. Ya, di sini kita lihat turun. Pada saat yang bersamaan, oli yang ada di extend flow-nya akan terdorong ke tangki kembali ya. Di sini akan kembali dia ke tangki ini. Iya, dan begitu sirkulasinya seterusnya ya. Ketika dinaikkan dan diturunkan atau dioperasikan aktuator atau pompa ini. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini sudah turun. Iya, ini dia. Katup yang di dalam silinder ini akan bekerja untuk membuka, menurunkan piston silinder ini. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan di bagian bawah silinder ini, di sini diameternya agak lebih besar ya dibandingkan silinder di bagian atas, atau ini seperti berongga ya. Nah, ini fungsinya untuk ketika silinder pistonnya turun minimum di sini, maka ini akan menjadi batas minimum turunnya rod pistonnya ya, sehingga ketika dipompa pun dia sudah tidak bertekanan. Jadi ini kayak semacam katup buang lah ya. Kalau di dongkrak hidrolik pasti ada itu di bagian topnya ya. Baik teman-teman, demikian video kita kali ini, video cara mengoperasikan dan menginstalasi sebuah pompa kabin truk hidrolik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.